wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Pagi ini tepat di tanggal berapa ya? Tanggal 27 Januari 2024. Di hari Sabtu ini kita mau ke toko agen sembako. Lokasinya itu ada di depan Pondok Anur. Jadi kita mau belanja untuk keperluan 1 bulan ke depan. Yuk ikutin kita belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channelku. Hari ini tepat di tanggal 27 Januari 2024. Di vlogku kali ini aku rencananya mau beberes rumah. Mungkin cuman tidak semua aku bisa kerjakan ya, karena kebetulan hari ini aku tidak libur kerja. Jadi aku itu masuk siang, nanti masuknya itu jam 1:30 siang. Karena kalau weekend itu kan macet ya, jadi aku harus berangkat lebih awal. Jadi ini aku ada sebagian aja yang mau bersihin. Terutama ini aku mau bersih-bersih di bagian dapur karena lagi banjir. Aku kira karena kena hujan kemarin, ternyata setelah aku tanyakan sama anak-anak, ternyata itu ada saluran air yang lupa belum dimatiin. Ini semalam aku ada tamu, jadi mau bersihin dulu di area ruang tamu ya, bekas-bekas habis kemarin ngasih makan sama minum. Dan kebetulan karena cucianku ini banyak banget ya, jadi aku mau gercep buat cuci piring, mangkok, gelas dan lain-lain. Ini aku mau rapiin juga biar bersyukur banget pagi ini pas kerjaan lagi banyak ya cuciannya. Ini airnya itu nyala, biasanya tuh airnya kecil, jadi biasanya makanya aku aktivitas tuh lebih banyak di malam hari, cuci baju, cuci piring kayak gitu ya. Ini pas lagi nyala. Hai bunda-bunda, kira-kira aktivitas bunda di jam segini tuh ngapain aja? Kalau aku setiap pagi itu selalu sebelum beraktivitas memasak, aku selalu bersihin semua yang kotor-kotor dulu. Terutama di area dapur itu aku harus bersih, karena kalau dapurnya kotor tuh jadi aku tuh nggak mood banget mau ngerjain apapun itu. Jadi aku selalu lap dulu semua, baru deh setelah bersih baru aku masak-masak. Alhamdulillah kurang dikit lagi udah mau selesai. Aduh cepet banget ini kerjanya, soalnya ngejar waktu ya. Ini sebelum aku masak ikan, jadi aku mau masak nasi dulu. Dan kebetulan ikannya kan aku taruh freezer, jadi ini masih beku. Aku semalam lupa belum ngeluarin dari freezer. Jadi sambil nunggu ikannya itu leleh, jadi aku mau bersihin dulu di area meja makan, sekalian nanak nasi di Magical. Alhamdulillah setelah aku persiapan tadi buat masak nasi, ini aku mau rapikan semua cucian piring sama gelas tadi yang udah aku cuci, biar tersusun rapi dan biar nggak berantakan di meja dapur ya. Pastinya kalau ditaruh di rak gini kan bisa lebih cepat kering juga. Karena pagi ini aku ada kabar baik ya, suamiku ternyata udah gajian. Tanpa berlama-lama lagi dong, setiap kali gajian aku selalu belanja bulanan. Dan pastinya tak lupa aku selalu membelanjakan kebutuhan untuk orang tuaku. Pastinya pada penasaran kan, kira-kira aku belanjanya di mana? Kok pakai mobil segala? Kenapa nggak pakai motor aja biar lebih hemat? Pasti ada yang bertanya-tanya kan. Sebenarnya kalaupun aku belanjanya sedikit itu biasanya pakai motor ya, karena ini aku sekalian mau belanja untuk kebutuhanku sendiri di rumah. Dan ini aku juga mau belanjain buat ibu di rumah juga. Jadi aku bawa kendaraan mobil biar bawanya itu nggak kesulitan, karena nanti belanjanya cukup banyak. Ini aku perjalanan menuju ke toko agen sembako yang ada di daerah
Krebet Sengrong. Nama tokonya itu Santoso. Dan lokasinya itu ada di depan Pondok Anur, tepatnya itu di depan pom bensin ya. Kalau misalnya dari arah selatan tuh sebelah kiri jalan. Nah, ini dia tokonya. Di sini tuh toko langganan aku ya. Jadi ini tuh kayak toko agen gitu, bukan swalayan gitu ya. Tapi menurut aku worth it banget karena harganya itu murah. Ada beberapa toko itu yang namanya toko agen, tapi kalau nggak beli grosir itu harganya beda. Tapi kalau di sini tuh beda. Mau kita beli satu piece atau kita mau beli grosir, harganya itu sama. Jadi menurut aku pribadi ini sangat menguntungkan sekali buat aku karena tidak perlu aku harus beli banyak, minimal 2 piece atau 10 piece aku bisa dapetin harga yang murah. Tuh biasalah ya, ibu-ibu pastinya kalau belanja di tempat lebih murah-murah itu kan pastinya lebih seneng. Menurut saya ini tuh sangat menguntungkan dan bisa membuat kita itu jauh lebih hemat karena selisihnya itu lumayan banyak ya dibandingkan kita harus ke minimarket atau swalayan besar gitu. Apalagi dengan aku hidup di desa, kalau misalnya kita pemasukannya pas-pasan, dengan adanya belanja yang lebih murah kita bisa menggunakan sebagian uang itu untuk yang keperluan lainnya. Di toko ini itu udah lumayan lengkap banget ya, dari kebutuhan bersih-bersih, contohnya seperti pasta gigi, sampo, sabun, deterjen, banyak banget ya. Jangan khawatir, di sini juga banyak banget varian snack ya. Ada biskuit, ada wafer, ada permen, ada susu. Dari makanan yang manis sampai makanan yang pedas semuanya ada ya. Tinggal pilih. Di sini juga contohnya beras, gula, minyak, mie instan, kopi, teh, gula, pokoknya banyak banget di sini pilihannya. Maaf banget ya teman-teman, ini mungkin videonya agak sedikit redup ya karena ini posisinya juga di tempat sini tuh penerangannya masih kurang. Jadi videoku kurang bagus, tapi semoga dengan aku memberikan info ini bisa membantu kalian dan pastinya atau mungkin menginspirasi buat bunda-bunda yang ada di rumah. Seperti apa sih belanja di toko grosir atau di toko agen, seperti itu. Masya Allah, bahagia banget ya belanja ditemenin si Dede. Jadi aku bagian ambil dan si Ade ini yang bagian naruh di keranjang belanja. Lumayan cukup membantu bunda ya nak ya. Terima kasih Ade sudah bantu bunda. Jadi ini aku sengaja bawa keranjang belanjanya itu 2 karena aku nanti mau belanja buat aku sendiri, terus buat ibu aku sendiri. Kebetulan untuk selera belanjanya itu kita beda. Contohnya dari teh aja, suamiku mintanya teh tongji. Kalau di rumah ibu itu biasanya pakai teh sosro. Terus juga mie instan pun juga beda. Suamiku itu sukanya sari mie. Mungkin kalau di ibuku itu sukanya mie Indomie goreng. Jadi ini aku pisah-pisahin aja biar lebih enak nanti ketika barangnya udah selesai dibayar, jadi nggak perlu milah-milah lagi. Mungkin buat bunda-bunda yang belum pernah sama sekali belanja di toko atau di agen grosir, mungkin pada bingung ya, kok seperti itu gitu. Yang udah terbiasa di swalayan itu kan wah gitu ya. Jadi menurut aku pribadi mungkin ada sedikit perbedaan sih kita belanja di toko agen grosir yang biasa gini dan dengan di swalayan. Satu dari penataan mungkin beda ya, cara displaynya kalau mungkin di swalayan tuh kayak lebih rapi, lebih kayak lebih sesuai kategori gitu ya. Terus kalau di sini tuh ya masih seadanya seperti ini untuk displaynya, tapi ya lumayan rapi sih ini menurutku. Terus kalau untuk harga menurut aku jauh lebih murah di toko agen grosir seperti ini. Terus
Kalau dari segi kenyamanan mungkin di swalayan kayak di mall gitu kan, dari penerangannya lebih terang, terus full AC, jadinya itu kayak betah gitu ya. Mungkin karena udaranya kan sejuk. Kalau di sini itu memang ya nggak terlalu terang banget, lampunya ya seadanya gitu. Terus di sini tuh nggak ada AC, jadi ya lumayan agak gerah sih. Tapi kalau misalnya bunda-bunda mau cari harga yang murah ya memang harus ada perjuangan dan pengorbanan ya. Sama sih aku juga gitu. Jadi kalau belanja di sini tuh harus ekstra sabar juga karena kan di sini kebarengan sama orang-orang yang belanjanya itu banyak. Jadi kayak bahasa Jawanya itu kayak orang kulaan gitu. Jadi ini kebetulan aku makannya itu belanjanya di pagi hari, istilahnya meruput gitu biar nggak kebarengan sama orang-orang yang belanjanya itu grosir-grosir gitu. Alhamdulillah ini tadi aku belanjanya lumayan agak sepi, jadi biar lebih leluasa memilih dan nanti antrian untuk pembayarannya nggak terlalu panjang gitu. Alhamdulillah karena belanjanya udah dirasa udah cukup ya. Kalau di sini terus tuh bahaya banget, bahaya bisa bangkrut sih bapak karena ambil terus nggak terasa deh. Ini sekarang aku mau di antrian untuk pembayarannya. Semoga uangnya cukup ya bunda-bunda. Wah, kira-kira habis berapa ya belanja sebanyak ini? Oh my god. Spend in my day ya kira-kira 1 juta gitulah ya, tapi buat aku dan buat ibu. Alhamdulillah, semoga rezeki kami berdua itu lancar supaya bisa terus berbagi terutama buat orang tua. Amin. Yeay, alhamdulillah Ade berhasil belanja. Terima kasih nak sudah membantu mama belanja hari ini. Cukup menyenangkan karena si Ade selalu bantu mama buat naruh barang belanjaan. Terima kasih ya nak. Nah, saatnya sekarang kita perjalanan untuk pulang. Alhamdulillah, akhirnya kita udah sampai rumah. Nah, ini si nenek ini tukang nganterin LPG. Jadi aku belinya online ya guys untuk LPG-nya. Ya, kita lanjut di perdapuran karena tadi kan aku udah bilang ya di awal karena dapurku itu habis kebanjiran. Makanya sampai bawah di bagian karpetnya itu basah semua. Jadi ini mau aku cuci bagian kompornya, meja dapur, dinding dapur. Ini sama kitchen setnya sekalian aku mau cuci dan dilap-lap supaya bersih dan kinclong. Habis itu aku bakalan lanjut masak tapi yang simple aja. Kayaknya aku mau goreng lele, goreng sambal. Salah kok goreng sambal. Bikin sambal sama mentimun gitu aja udah cukup karena buat sarapan aja karena nanti anak-anak mau ke rumahnya neneknya semua. Kalau boleh tahu bunda-bunda itu tipikal kalau udah masak itu dapurnya dibersihin gak sih? Jujur ya, kalau aku pribadi setiap kali aku selesai beraktivitas di dapur, aku itu selalu membersihkan area kompor, meja dapur. Jadi aku kembaliin rapi bersih lagi. Karena apa? Karena nantinya ketika aku mau masak lagi itu moodku biar bagus. Kalau udah mau masak dapur kotor berantakan itu karena moodku jadi nggak bagus, jadi nggak semangat masaknya kayak gitu bunda-bunda. Boleh nggak sih bun sedikit curhatan hati seorang ibu pekerja yang harus meninggalkan anak-anaknya di rumah? Pernah nggak sih kira-kira bunda-bunda di rumah di titik kalian itu bener-bener kayak udah jenuh, kayak pengen nyerah dan nangis gitu? Aku tuh pernah ngalamin masa-masa kayak gitu yang bener-bener aku itu udah kayak pengen nangis, pengen teriak gitu. Kadang apa ya, naluri seorang ibu itu pasti pengen banget dia itu di rumah jagain anak-anak, merawat anak-anak, mendidik anak-anak dengan sepenuh hati, setiap waktu ada di rumah. Tapi karena dengan di zaman yang sekarang ini ya serba mahal, terus kebutuhan sekolah juga mahal, jadi mengharuskan aku sebagai istri itu membantu mencari
rezeki untuk kebutuhan di rumah. Dan salah satunya yang buat aku lebih semangat adalah karena niat aku tuh baik, aku kerja untuk membantu perekonomian kedua orang tua. Semoga, aku berharap suatu saat nanti anak-anak aku tahu kalau misalnya aku bekerja itu juga bukan karena keegoisan aku seorang ibu, tapi karena memang mengharuskan, karena keadaan aku yang harus bekerja untuk masa depan mereka juga. Terkadang aku tuh juga suka iri loh ya, kalau misalnya lihat ada seorang istri atau seorang ibu yang bisa di rumah tidak bekerja pastinya ya, tapi di sisi lain orang yang di rumah kadang pengennya bekerja, ngeliat aku tuh enak gitu ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya sawang sinawang ya, tapi dari situ aku sekarang itu udah harus belajar lebih bersyukur karena sama Allah masih diberikan kesempatan mencari rezeki yang barokah. Jadi buat bunda-bunda yang sama nasibnya seperti aku, tetap semangat ya, kita harus bisa demi keluarga. Oke, jangan pernah nyerah, tetap semangat. Masya Allah bunda, dari tadi kita bikin video ini sambil curhat ya ceritanya. Aduh maaf banget ya bunda-bunda, gak ada maksud apa sih, cuman pengen lebih sedikit lega aja. Karena aku merasa kalau aku gak cerita itu kayak aku sendiri gitu yang ngalamin. Mungkin yang di sana juga ngalamin apa yang aku rasain. Gak terasa ini tiba-tiba udah jam 11 siang. Jadi aku harus lebih cepat lagi bunda-bunda untuk bersih-bersihnya, karena aku harus buru-buru cepat mandi, siap-siap buat berangkat bekerja. Tugas terakhirku, aku mau tinggal ini cuci karpet dapur yang tadi habis kena air. By the way, saya ucapkan banyak terima kasih buat bunda-bunda yang sudah setia menonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan pastinya semoga selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin. Jangan lupa ya teman-teman buat klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya aku lebih semangat lagi bikin video yang lebih menarik.